Perkenalkan, saya Dian Marta Eki Susanti sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Asri GWKP. Latar belakang dibentuknya KWT saat itu pandemi, karena kita kan pandemi banyak di rumah, kita butuh untuk healing, butuh untuk olahraga, butuh untuk berjemur, maka kita ibu-ibu berkumpul, kita diskusi. Kemudian akhirnya ya itulah, kita ngobrol-ngobrol, belajar bercocok tanam, belajar menyemai, dan sebagainya, akhirnya terbentuklah KWT. Ketika kita berkumpul di bulan Oktober itu, kita bentuk apa ya kira-kira namanya. Akhirnya karena lingkungan kita yang banyak pohon, awalnya kita gimana kalau ASRI, singkatan dari alami, sehat, ramah lingkungan, dan inovatif. Kegiatan utama ya pastinya kan kita bercocok tanam, yang utamanya mulai dari menyemai, kemudian menanam, kemudian memanen. Selain itu juga kita membuat inovasi-inovasi baru, termasuknya kita membuat pupuk organik dari kompos ataupun pupuk organik cair. Kemudian kita juga membuat ekoenzim, yang dari ekoenzim itu juga kita olah menjadi sabun ramah lingkungan. Selain itu karena kita juga ada tanaman obat, tidak hanya untuk konsumsi biasa, tapi kita olah menjadi minuman herbal. Kan untuk tanaman yang ditanam kita kan ada temanya, yaitu warung hidup, terdiri dari sayuran, cabai, dan tomat. Kemudian ada lumbung hidup, tanaman pengganti nasi. Kemudian ada apotek hidup, tanaman untuk herbal. Kemudian ada bank hidup. Bank hidup itu adalah sejenis tanaman buah. Nah, itu pemanfaatannya kalau untuk cabai, tomat biasanya itu karena kan kadang di pasaran suka mahal. Jadi cabai tomat tidak pernah kita jual, tetapi cabai tomat itu untuk konsumsi anggota atau warga yang menginginkan cabai, kadang-kadang suka minta gitu ambil. Tetapi kalau untuk sayur memang kita pasarkan. Dulu memang kita pernah memasarkannya di pasar tani. Untuk memenuhi kebutuhan di komplek aja selesai habis, jadi kita tidak pernah mengirimkan lagi ke sana. Kecuali kalau misalnya kita berlebih baru kita kirimkan ke sana. Untuk mendukung program pekarangan pangan lestari, kita membagikan baik garden tower ataupun pot-pot yang kita sediakan berikut tanamannya untuk diadopsi oleh warga atau anggota, dan apabila tanamannya itu sudah habis maka bisa mengambil benihnya dari KWT. Kita bekerja sama dengan PKK kelurahan. Ketika kita panen, hasil panennya juga kita kirimkan. Jadi tidak hanya stunting ada di GWKP, tetapi juga stunting ada di kelurahan, karena kelurahan Buburak itu merupakan kelurahan yang terbesar angka stuntingnya, baik di tahun 2023-2024. Nah, sekarang sudah ada penurunan. Nah, itu juga dari program yang Garden Tower itu, terus kemudian program yang Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting dari kelurahan yang kita kerjasama dengan kami juga, kemudian dengan program Bayur Berbagi Sayur. Banyak dari Dinas Ketahanan Pangan. Kita sering pelatihan, utamanya di tahun 2023, 2022 itu kita sering kali pelatihan, kita ngirimkan anggota. Kemudian dari pihak IPB ada dosen-dosen yang sempat datang juga memberikan pelatihan pembuatan pupuk. Mahasiswa IPB juga ada yang pelatihan budidaya maggot, pernah juga di sini. Harapannya untuk meningkatkan nilai gizi dari masyarakat di sekitar kita dengan tanaman organik. Dan harapan saya ke depannya untuk KWT ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan berkebun.